السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, memberikan kita ma'unah, pertolongan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan sebuah amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana, sebagai wasilah yang akan memudahkan langkah kaki seorang hamba untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang tulus datang ke majlis ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin mengangkat kejahilan dari diri-diri kita, karena kita ingin mencari kebahagiaan, mencari kelapangan, mencari ketenangan, yang mana kunci dari semua itu adalah petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman ittaba'a hudaya
fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Dari sini kata para ulama bahwasanya ittiba'ul huda, ittiba'ul Qur'ani was sunnah adalah jalan keselamatan dari kesesatan dan jalan keselamatan dari segala macam kebinasaan. Karena Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin itu atas hamba-hambanya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam tatkala beliau bersabda, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan sepeninggalku dua perkara yang sekiranya kalian berpegang teguh di atas keduanya, maka kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya. Dua perkara tersebut, yang pertama adalah kitabullah, petunjuk Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang Allah muliakan, tidak mungkin kita bisa memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah melainkan dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengkajinya. Karena ilmu didapat dengan cara dipelajari, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Ya. Maka mempelajari petunjuk Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang akan mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, kelapangan hidup di dunia dan akhirat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Ushulus Sunnah, buah karya Al-Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan kita masuk poin tentang mengimani Al-Masihud Dajjal. Ini beriman tentang keluarnya Al-Masihud Dajjal di akhir zaman, dan mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, yang mana keduanya adalah di antara tanda-tanda As-Sa'ah Al-Kubra, di antara tanda-tanda kiamat besar yang dijelaskan di dalam dalil-dalil syar'i, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina aynaihi kafirun wal ahadith allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun wa anna Isa ibna Maryam alaihi salam
yanzil fayaqtulahu bibabiluddin. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, di antara usul aqidah Ahlus Sunnah, di antara asas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasannya Al-Masihud Dajjal itu akan keluar. Ya. Keluarnya Al-Masihud Dajjal. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini Dajjal ini orang yang kafir. Ada alamat yang tertulis di keningnya. Jadi antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Wal ahaditsul lati ja'at fihi, serta mengimani hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang Al-Masihud Dajjal. Wajib kita imani selama hadisnya sahih, hadisnya valid, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang Al-Masihud Dajjal, maka wajib kita yakini dan wajib kita imani. Wal iman bi anna dzalika kainun, dan mengimani bahwasannya hal itu pasti terjadi, yakni keluarnya Dajjal itu pasti terjadi. Apa yang Nabi beritakan tentang Al-Masihud Dajjal itu pasti terjadi. Ya, karena apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan hak adanya dan pasti terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Isa bin Maryam alaihi salam, yakni Nabi Isa, Al-Masih Isa ibnu Maryam, kelak akan turun di akhir zaman, ya, setelah turunnya Al-Masihud Dajjal atau setelah keluarnya Al-Masihud Dajjal, yang merupakan tanda yang kedua di antara tanda-tanda as-sa'ah al-kubra. Maka tanda berikutnya adalah turunnya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ya, nanti kita jelaskan ya bagaimana turunnya Nabi Isa, di mana tempat turunnya Nabi Isa. Namun yang jelas ya bahwasannya Nabi Isa alaihi salam, beliaulah yang akan membunuh Dajjal ya di sebuah desa di Palestina yang bernama Al-Lud, ya, desa Al-Lud. Ini di antara poin yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Ushulus Sunnah beliau. Jamaah yang Allah muliakan, di antara aqidah Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini ya tentang keluarnya Al-Masihud Dajjal di akhir zaman. Di akhir zaman, ya, Al-Masihud Dajjal ya disebut dengan Al-Masih. Kata para ulama, li'anna 'ainahul yumna mamsuhatun, ya karena mata kanannya itu buta. Ini sebab penamaan Dajjal dikatakan sebagai Al-Masih. Al-Masih karena Dajjal itu a'war, ya, matanya hanya satu yang berfungsi, ya, hanya mata kirinya. Sedangkan mata kanannya mamsuhatul ain, mata kanannya buta. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tatkala memperingatkan tentang Al-Masihud Dajjal kepada umatnya, kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah a'war, tidaklah jadi juling matanya, tidaklah buta satu matanya, tapi Al-Masihud Dajjal maka mata kanannya buta.
Maka orang-orang beriman bisa mengenali sosok Al-Masihud Dajjal ini. Ya. Ini sebab penamaan Dajjal dikatakan sebagai Al-Masih. Maka bedakan antara Al-Masih Isa ibnu Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Sama-sama Al-Masih, julukannya Al-Masih, tapi maknanya jauh berbeda. Kalau Al-Masih Isa ibnu Maryam dikatakan Al-Masih, ya karena beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala diberikan yakni mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala mengusap bagian tubuh yang sakit. Ya, dengan diusap oleh Nabi Isa maka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Al-Masih yang ada pada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi kata masaha yamsahu, mengusap. Ya. Di mana di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam, beliau hanya dengan mengusap bagian tubuh yang sakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit tersebut disembuhkan dengan wasilah Nabi Isa alaihi salam. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal dikatakan Al-Masih karena mata kanannya buta. Mamsuhatul ain al-yumna. Mata kanannya tidak berfungsi. Atau sebagian ulama menjelaskan Al-Masihud Dajjal disebut dengan Al-Masih, kata para ulama, karena Dajjal ini kelak di akhir zaman dia akan keluar di akhir zaman selama 40 hari lamanya, membuat fitnah yang sangat luar biasa, memfitnah manusia dengan fitnah yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun tempat di atas muka bumi melainkan akan dilewati oleh Al-Masihud Dajjal. Dari sini kata para ulama, Dajjal disebut dengan Al-Masih li'annahu yamsah al-ard, karena Dajjal melewati semua permukaan bumi. Tidak ada satupun tempat di atas muka bumi ini melainkan akan dilewati oleh Al-Masihud Dajjal kecuali dua tempat, yaitu Al-Haramain, kota Makkah dan kota Madinah. Kota Makkah dan kota Madinah itulah dua tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Adapun tempat-tempat yang lain di atas muka bumi maka dilewati oleh Al-Masihud Dajjal dengan fitnahnya yang sangat luar biasa. Ini alasan yang kedua di antara sebab penamaan Al-Masihud Dajjal dengan nama Al-Masih. Dari kata yamsah al-ard, karena Dajjal ini melewati setiap penjuru bumi. Tidak ada satupun tempat di atas muka bumi melainkan dilewati oleh Al-Masih Ad-Dajjal, dan Dajjal hidup keluar di akhir zaman selama 40 hari lamanya. Satu hari yang pertama itu seperti 1 tahun, satu hari yang kedua seperti 1 bulan, satu hari yang ketiga seperti 1 pekan, kemudian hari yang keempat sampai hari yang ke-40 sama seperti hari-hari biasa. Dan jamaah yang Allah muliakan, keluarnya Al-Masihud Dajjal itu merupakan tanda yang kedua. Merupakan tanda yang kedua di antara alamatus sa'ah al-kubra, di antara tanda-tanda kiamat besar. Karena tanda yang pertama sebagai pertanda terjadinya hari kiamat atau tanda besar hari kiamat adalah keluarnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini tanda yang pertama. Sebelum Dajjal keluar, maka terlebih dahulu keluar sosok Al-Imam Al-Mahdi. Sosok Al-Imam Al-Mahdi. Yang mana Imam Mahdi ini beliau dari zuriyah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nama Imam Mahdi persis seperti nama Nabi kita Muhammad. Dan nama ayahnya persis seperti ayah Nabi Muhammad. Ya. Sebagaimana Nabi kita ya namanya Muhammad bin Abdullah, maka Imam Mahdi di akhir zaman ya itu namanya Muhammad bin Abdullah. Sama. Ya persis seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah di antara dzurriyyah, di antara keturunan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sampai kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang pertama di antara tanda kiamat besar. Imam Mahdi dulu yang muncul, baru kemudian keluar Al-Masih Ad-Dajjal. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Adapun tanda-tanda kiamat kecil maka sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Di antara tanda kiamat kecil itu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diutusnya Nabi Muhammad itu di antara asyratus saah. Di antara tanda hari kiamat, di antara tanda dekatnya hari kiamat. Ya, namun diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu di antara tanda kiamat kecil. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman. Sebagai nabi penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Ya, diutusnya aku dengan hari kiamat, dengan terjadinya hari kiamat itu seperti ini. Jarak antara diutusnya Nabi dengan jarak terjadinya hari kiamat itu persis seperti telunjuk dan jari tengah. Nabi mengisyaratkan dengan kedua jarinya, dengan sababah dengan jari telunjuk, dan dengan wusta dengan jari tengah. Artinya sangat dekat. Ya, sangat dekat antara waktu diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dengan peristiwa terjadinya hari kiamat. Makanya kata para ulama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Tapi masuk dalam tanda apa? Tanda sughra, ya, alamat kecil di antara tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda kiamat kecil kata para ulama adalah Fathu Baitul Maqdis, ya, atau penaklukan Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Di antara tanda kiamat kecil adalah terjadinya fitnah peperangan di antara para sahabat. Kemudian di antara tanda kiamat kecil adalah disia-siakannya amanah. Ya. Kemudian dilalaikannya salat. Banyak orang yang minum khamr, ya. Kemudian munculnya bidu-wanita, ya, dihalalkannya alat-alat musik, tersebarnya transaksi ribawiyah,
tersebarnya perzinahan, banyaknya jumlah kaum wanita dan sedikitnya jumlah kaum laki-laki. Ini semua di antara tanda-tanda kecil dari tanda-tanda hari kiamat. Ya. Jumlah wanita mengalahkan jumlah laki-laki. Di antara tanda kiamat kecil adalah tersebarnya kejahilan, kurangnya ilmu. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, inna min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yadhharaz zina wa takthuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ini tanda-tanda kecil, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu. Ya. Kemudian tersebarnya kejahilan. Maka di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang Allah muliakan, di antara musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah diangkatnya para ulama. Di antara musibah terbesar yang menimpa umat Islam adalah wafatnya ahli ilmu, wafatnya para ulama. Ya, dan kita lihat pada pandemi kemarin, ya berapa banyak ulama kaum muslimin yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak para ulama kaum muslimin yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diangkatnya ilmu, diwafatkannya para ulama, itu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Tersebarnya kejahilan, kemudian tersebarnya perzinahan, dilegalkannya perzinahan. Di antara tanda hari kiamat, kata Nabi yang mulia, banyaknya jumlah kaum wanita dan sedikitnya jumlah kaum laki-laki. Sampai-sampai perbandingannya, kata Nabi yang mulia, satu laki-laki itu berbanding 50 wanita. Dan ini Masya Allah, mukjizat. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang, kita melihat bahwasanya jumlah kaum wanita itu melebihi jumlah kaum laki-laki. Contohnya di sini, di majelis ini, bagi ini, yang lebih banyak wanita apa laki-laki? Wanita. Yang lebih banyak ibu-ibu. Maka ini di antara tanda hari kiamat. Banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya kaum laki-laki. Sampai-sampai kata Nabi yang mulia, satu laki-laki itu berbanding dengan 50 wanita. Nah, di antara tanda kiamat kecil adalah berdekatannya pasar, banyaknya pasar. Ini di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyaknya pasar. Pasar berdekatan. Bahkan di zaman kita sekarang, ini seseorang nggak perlu keluar rumah untuk apa? Untuk ke pasar. Di rumahnya ada pasar. Sekarang ibu-ibu nggak, jarang keluar rumah. Masya Allah, betah di rumah. Jarang ke pasar. Tapi setiap waktu datang antaran pesanan ke rumah.
Itu sama aja pasar. Ya belanja. Maka ini diantara tanda dekatnya hari kiamat, taqarub, ini as-suq, berdekatannya pasar. Di antara tanda hari kiamat adalah kathratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Ini di antara tanda kiamat kecil, banyaknya terjadi gempa bumi, dan semuanya sudah kita lihat. Ya, semua tanda-tanda kiamat kecil yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya semuanya sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ya, pasar yang banyak, ya, jumlah wanita yang banyak, tersebarnya khamar, tersebarnya perzinahan, ya, tersebarnya riba, tersebarnya bidu wanita, dihalalkannya musik, ya itu semuanya sudah ya kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat kecil, jamaah yang Allah muliakan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis Jibril. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Wahai Muhammad, ya kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Tatkala seorang budak wanita melahirkan tuannya, yani banyaknya uququl walidain, banyaknya kedurhakaan terhadap orang tua, sehingga seorang ibu seolah-olah budak bagi anaknya, ya dianggap budak, pembantu oleh anaknya. Dan ini terjadi, ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi yang mulia, di antara tanda hari kiamat adalah engkau melihat para penggembala, ya, para penggembala kambing yang dahulu mereka enggak pakai alas kaki, yang dahulu mereka ya pakai pakaian seadanya, penggembala kambing. Di akhir zaman mereka akan menjadi orang-orang kaya yang berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan mereka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang ustaz ya pernah bercerita kepada saya menggambarkan bagaimana kondisi kota Makkah dan Madinah. Ya, yang sekarang ya dipenuhi dengan hotel-hotel mewah, hotel-hotel ya yang tinggi. Ya. Kata beliau, Ustaz, antum tahu ya pemilik hotel-hotel itu, ya pemilik hotel-hotel itu persis dahulu yang mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sekarang yang punya hotel-hotel itu persis sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dulu mereka penggembala kambing. Ya. Ya sampai-sampai buat stempel apa, buat tanda tangan mereka nggak bisa, ya cuma pakai cap jempol. Ya. Menunjukkan bagaimana kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya di akhir zaman manusia akan berlomba meninggi-tinggikan bangunan. Dan sadaqa Rasulullah. Kita lihat bagaimana manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit, meninggikan bangunan. Itu di antara asyratus saa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Adapun asyratus saati al-kubra, adapun tanda-tanda hari kiamat, ya tanda-tanda besar hari kiamat, maka jumlahnya kurang lebih ada 10. Ada 10 ya tanda-tanda hari kiamat besar. Yang mana kalau seandainya 10 atau satu dari 10 tanda tersebut sudah terjadi, maka tanda berikutnya akan mengiringi secara berdekatan. Ya. Kalau seandainya satu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat sudah muncul,
maka tanda-tanda yang lain akan muncul beriringan. Ya, satu persatu akan muncul. Maka tanda yang pertama di antara tanda kiamat, ya, yang besar adalah khurujul Mahdi, keluarnya Al-Imam Al-Mahdi, ya, yang namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki dari kalangan ahli bait, ya, dari keturunan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan memimpin, ya, umat manusia dengan keadilannya. Setelah, ya, yakni bumi terpenuhi dengan kezaliman, maka tatkala dipimpin oleh Imam Mahdi, maka Imam Mahdi akan memimpin dengan keadilannya. Ya, maka setelah, yakni muncul Al-Imam Al-Mahdi, datanglah tanda yang kedua. Datanglah tanda yang kedua di antara tanda besar atau tanda-tanda yang besar dari dekatnya hari kiamat, itu keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini tanda kiamat besar yang kedua, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Yang mana Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, kata Dajjal di dalam bahasa Arab itu dari kata Ad-Dajjal, artinya Al-Kadhib, ya, dusta atau bohong. Ya, Ad-Dajjal. Dajjal itu namanya sifat musyabbah yang menunjukkan bahwasanya orang itu memang pendusta, ya, hiperbola. Maka orangnya dikatakan Dajjal, ya, pendusta, karena dia suka berbohong, suka berdusta. Karena Dajjal ini, ya, di antara fitnahnya, beliau mengklaim sebagai orang yang saleh, ya, agar manusia simpati kepada beliau. Ya, setelah mendapat simpati manusia, kemudian naik kebohongannya, kedustaannya. Yang awalnya mengklaim sebagai orang saleh, padahal dia kafir. Karena Nabi mengatakan bahwasanya Dajjal ini tertulis di antara kedua matanya kafir atau kafara. Dia mengklaim sebagai orang yang saleh, orang yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia mengklaim sebagai seorang nabi, mengklaim nubuwah kenabian. Dan puncaknya Dajjal akan mengklaim sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Maka Nabi mengingatkan umatnya, jangan sampai kalian tertipu dengan rayuan Dajjal. Jangan sampai kalian tertipu, ya, dengan ucapan Dajjal, dengan fitnah Dajjal. Tatkala Dajjal mengklaim sebagai Rabb, jangan tertipu, karena Rabb kalian itu maha sempurna. Allah tidak mata, ya, Allah tidak buta kedua matanya. Rabbukum laisa bi'awar, Rabb kalian tidak juling, tidak buta satu matanya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Sedangkan Dajjal a'war, ya, sedangkan Dajjal itu, ya, mata sebelah kanannya buta. Maka dari sisi fisik kita sudah bisa membedakan, ya, antara Dajjal dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Dajjal ini, jemaah yang Allah muliakan, membawa fitnah yang sangat luar biasa. Ya. Karena memang kata Nabi yang mulia, tidak ada fitnah, ya, yang Allah turunkan di atas muka bumi ini untuk menguji hambanya melebihi fitnah Al-Masihud Dajjal. Ya, fitnah yang sangat luar biasa, yang menguji keimanan orang-orang beriman. Apakah mereka thabat di atas iman mereka, atau mereka, ya, terpedaya oleh fitnah Al-Masihud Dajjal. Maka semua nabi dan rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, mereka sudah memperingatkan fitnah Al-Masihud Dajjal. Padahal mereka tahu bahwasanya Al-Masihud Dajjal itu keluar di akhir zaman. Apa hikmahnya? Kenapa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sudah mewanti-wanti umatnya dari bahaya fitnah Dajjal ini? Kata para ulama, hikmahnya ya untuk menjelaskan betapa bahayanya fitnah Al-Masihud Dajjal ini. Ya. Betapa rusaknya fitnah yang dia timbulkan. Sampai-sampai para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad, padahal Dajjal tidak keluar pada zaman mereka, sudah memperingatkan umatnya. Ya. Maka orang-orang beriman hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan di antara cara ya agar kita selamat dari fitnah Al-Masihud Dajjal adalah dengan mengamalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang hendaknya kita baca di penghujung salat-salat kita. Ya, doa perlindungan dari 4 perkara. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang hendaknya kita ya amalkan, yang hendaknya kita senantiasa baca di penghujung salat-salat kita, di akhir tahiyat kita. Setelah kita membaca tasyahud, setelah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hendaknya kita membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka Jahannam. Wa min azabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, karena Dajjal ini ya beliau membawa fitnah yang sangat besar. Di antara fitnah Al-Masihud Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Masihud Dajjal akan berkeliling di atas muka bumi selama 40 hari lamanya. Ya, untuk memfitnah umat manusia. 40 hari lamanya. Ya. Hari yang pertama itu seperti 1 tahun lamanya, panjang. Ya. Hari pertama tatkala Dajjal keluar, ya, maka panjangnya seperti 1 tahun, sangat panjang. Ya. Kemudian hari yang kedua itu panjangnya seperti 1 bulan. Kemudian hari yang ketiga panjangnya seperti 1 pekan. Ya. Kemudian setelahnya hari yang keempat sampai hari yang ke-40 itu seperti hari-hari biasa, 1 kali 24 jam. Ya. Tatkala Dajjal berkeliling di atas muka bumi, ya, maka dia membawa fitnah, mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, untuk menjadikan Dajjal sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk turun hujan, maka turun hujan. Dajjal memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh tumbuh-tumbuhan dengan perintah Al-Masihud Dajjal. Maka orang yang beriman kepada Dajjal, ya, akan mendapatkan yakni nikmat yang sebentar.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia taat kepada Dajjal, beriman kepada Dajjal, maka diberikan yakni tanah yang subur, buah-buahan yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak mengimani Dajjal akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paceklik, dengan kurangnya makanan. Ini semua sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang beriman. Kemudian di antara bentuk fitnah Al-Masihud Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya ada seorang laki-laki yang kelak akan dibunuh oleh Dajjal. Tatkala dia diajak untuk beriman kepada Dajjal, dia enggak mau beriman, maka dibunuh oleh Dajjal. Dipotong tubuhnya sehingga terbelah menjadi dua bagian. Dipotong tubuhnya sehingga terbelah menjadi dua bagian, digergaji. Kemudian Dajjal mengatakan, kalau seandainya saya bisa menghidupkan laki-laki ini, apakah kalian beriman saya sebagai Rabb? Maka dihidupkanlah laki-laki tersebut. Kemudian difitnah kembali. Apakah sekarang kau yakin aku adalah Rabbmu? Maka laki-laki tadi mengatakan, saya semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal. Bukannya malah beriman, tapi malah kufur kepada Dajjal. Saya semakin bertambah keyakinan bahwasanya engkau adalah Al-Masihud Dajjal, persis sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia mengatakan tentang sosok laki-laki tersebut, kata Nabi yang mulia, hadzal rajulu a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Laki-laki tadi yang mendustakan Dajjal tadi adalah laki-laki yang paling besar persaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mengkufuri Dajjal dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang sangat luar biasa. Di mana orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal diberikan kenikmatan dunia, dan orang-orang yang kufur kepada Dajjal disempitkan rezekinya dalam perkara dunia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi fitnah Dajjal ini. Tatkala Dajjal datang, maka hendaknya kita lari dari Dajjal ini. Karena dia membawa fitnah yang sangat luar biasa. Bayangkan jemaah, kalau seandainya kita hidup di zaman sekarang, belum Dajjal beneran yang keluar, hanya Dajjal kecil, hanya pendusta kecil yang mengaku bisa menggandakan uang, bisa memperbanyak uang. Kita tertipu, akhirnya kita jadi korban. Bagaimana dengan Dajjal yang akan datang di akhir zaman, yang memang dia diberikan kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita atau sebagian manusia yang tertipu dengan penampilan sebagian Dajjal kecil. Tertipu dengan ucapannya, dengan rayuannya, sehingga dia terjatuh ke dalam keburukan. Bagaimana dengan Dajjal yang sesungguhnya di akhir zaman, yang memang diberikan kekuatan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibtila atau imtihan, ujian bagi umat manusia. Dajjal bisa menurunkan air hujan secara langsung. Dajjal bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan secara langsung. Dajjal bisa memerintahkan tanah untuk kering dan tandus secara langsung. Maka orang-orang yang tidak punya iman akan sangat mudah
untuk menjadi pengikut Dajjal. Atau orang-orang yang lemah imannya, maka sangat mudah untuk terbawa fitnah Al-Masihud Dajjal. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memperingatkan kita, tatkala muncul fitnah Al-Masihud Dajjal, hendaknya kita menjauhi fitnah tersebut. Di dalam hadis Imran bin Husain dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man sami'a bid-dajjal falyan'a minhu. Barang siapa yang mendengar fitnah Al-Masihud Dajjal, keluarnya Al-Masihud Dajjal, hendaknya dia menjauh dari Dajjal tersebut. Jangan kita berusaha mendekat, hendaknya kita jauhi. Tatkala kita mendengar Dajjal keluar di akhir zaman, falyan'a minhu, kata Nabi, hendaknya dia jauhi, jangan dia dekati. Jangan kita merasa iman kita kuat, ini Dajjal keluar, saya mau uji iman. Jangan, kata Nabi. Lari dari fitnah Al-Masihud Dajjal, karena kita belum tentu sanggup mempertahankan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan Al-Masihud Dajjal. Maka satu-satunya jalan keselamatan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kethabatan di atas iman, di atas Islam. Kemudian kita berusaha untuk menjauh dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim dari jalan Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Wa fi riwayah amrun akbar minad Dajjal. Kata Nabi yang mulia, tidak ada perkara atau fitnah yang lebih besar mulai dari Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat nanti. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi manusia melainkan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka orang-orang beriman yang dia mengetahui fitnah Al-Masihud Dajjal, hendaknya dia menjauh dari fitnah tersebut. Dan insya Allah setiap orang-orang beriman akan mengetahui Dajjal ini siapa. Karena di keningnya terdapat tulisan kafir atau kafaru. Kata Nabi yang mulia, setiap muslim, baik dia yang bisa baca tulis ataupun yang buta huruf sekalipun, bisa membaca tulisan tersebut. Karena yang membaca bukan lisan-lisan kita, tapi yang membaca adalah iman-iman kita. Setiap mukmin dan mukminah, maka dia akan bisa membedakan atau bisa membaca tulisan kafir di kening Dajjal. Tatkala Dajjal muncul, maka dia bisa membaca tulisan tersebut. Baik dia bisa baca tulis atau dia buta huruf, tetap bisa membaca tulisan tersebut. Maka di antara usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini keberadaan Dajjal dan meyakini tentang fitnah Al-Masihud Dajjal. Karena fitnah tersebut dikabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita imani dan enggak boleh kita dustakan. Wajib kita yakini, wajib kita imani dan tidak boleh kita dustakan. Di antara hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang Al-Masihud Dajjal itu sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Bukhari Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Nabi yang mulia, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak ada seorang nabi pun melainkan dia memperingatkan umatnya dari a'war al-kadzdzab, dari sosok makhluk yang juling matanya, yang buta sebelah matanya dan pendusta, yakni Al-Masihud Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun melainkan sudah memperingatkan umatnya tentang Al-Masihud Dajjal. Kata Nabi yang mulia, ala innahu a'war, ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu a'war, ia buta sebelah matanya, buta mata kanannya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Allah Subhanahu wa taala ya zat yang maha sempurna. Wa maktuban baina ainaihi kafara, dan tertulis ya di antara kedua matanya, yakni di keningnya itu tertulis ya huruf kafara, bahwasanya Dajjal itu orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang sosok Al-Masihud Dajjal, Nabi yang mulia mengatakan, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya Dajjal ini keluar, ya, dan aku di tengah-tengah kalian, aku masih hidup, maka aku yang akan yakni melawan Dajjal, aku yang akan melawan Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau seandainya aku masih hidup di tengah-tengah kalian, Dajjal sudah keluar, ya, maka aku yang akan melawan Dajjal. Wa in yakhruj walastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Namun tatkala Dajjal keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap ya manusia, setiap hamba, setiap muslim dan muslimah, dia berusaha untuk menjaga dirinya ya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah ya yang akan menjaga sepeninggalku untuk setiap muslim. Allah yang akan menjaga urusan orang-orang beriman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, innahu syabun qitat ainuhu ta'ifatun. Kata Nabi yang mulia, Dajjal itu ya seorang pemuda yang rambutnya keriting, rambutnya ikan, ya, dan matanya, ya, matanya Dajjal itu ini menonjol seperti buah anggur. Ini ciri fisik Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seorang pemuda ya yang rambutnya keriting, rambutnya ikal, ya, kemudian matanya itu menonjol, ya, seperti buah anggur yang terapung di atas air, ya. Faman adrakahu minkum falyaqra fawatiha suratil kahfi. Barang siapa di antara kalian yang mendapati Al-Masihud Dajjal, hendaknya dia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Dia bacakan ya awal-awal surat Al-Kahfi. Fa innahu jiwarukum min fitnatihi, karena ya ayat-ayat tersebut akan menjadi pelindung bagi kalian dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini di antara solusi, ya, di antara cara untuk selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, hendaknya kita ya membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Kata Nabi yang mulia, ya, sesungguhnya
ayat-ayat tersebut akan menjadi penjaga bagi seorang hamba dari keburukan fitnah Al-Masihud Dajjal. Ya. Kemudian Nabi mengabarkan bahwasanya Dajjal itu akan hidup di atas muka bumi selama 40 hari lamanya. Nah, kemudian ya setelah 40 hari lamanya Al-Masihud Dajjal di atas muka bumi, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Ya, muncullah tanda hari kiamat yang ketiga. Ya, tanda-tanda besar hari kiamat. Ingat, ya tanda-tanda besar hari kiamat ada berapa? Ada 10. Yang pertama, keluarnya Imam Mahdi. Yang kedua, keluarnya Al-Masihud Dajjal. Ya, kemudian tanda yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Karena keyakinan orang-orang beriman tentang Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup. Ya. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan kembali turun di akhir zaman sebagai alamat dari alamat-alamat kiamat yang besar. Sebagai satu di antara tanda-tanda ya kiamat yang besar. Maka tanda kiamat yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Ya. Yang mana beliau turun dibawa oleh dua orang malaikat. Ya, dibawa oleh dua orang malaikat dengan sayap mereka. Dan Nabi Isa ini turun di menara putih, Al-Manaratul Bayda, di sebelah timur kota Damaskus, di Suriah, di Syam. Ya, Nabi Isa turun di akhir zaman dibawa oleh dua orang malaikat, dan dia kelak akan turun ya pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Dan Nabi Isa turun di Al-Manaratul Bayda, di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Ya. Yang mana turunnya Nabi Isa ini ya bukan untuk membawa syariat yang baru. Ya. Turunnya Nabi Isa, beliau sebagai pengikut dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena semua nabi dan rasul itu sudah diambil ya perjanjian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka pasti akan mengikuti Nabi Muhammad. Ini di antara keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, bahwasanya setiap nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka hidup di masa Rasulullah, maka mereka akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula Nabi Isa alaihi salam, tatkala beliau turun di akhir zaman ya sebagai pertanda hari kiamat, tatkala beliau turun, maka beliau turun ya ke atas muka bumi dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ini bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ya, di belakang Imam Mahdi. Padahal beliau sudah dipersilakan untuk jadi imam. Ya. Tapi Nabi Isa menolak. Ya. Beliau menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian ya, di antara kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Isa alaihi salam beliaulah kelak yang akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Setelah Dajjal berkeliling ya di atas muka bumi selama 40 hari lamanya, kemudian Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam di Al-Manaratul Bayda, di menara putih ya yang ada di Damaskus, Suriah. Maka Nabi Isa ya kemudian mencari Al-Masihud Dajjal, mengejar Al-Masihud Dajjal ya untuk membinasakan beliau. Maka Nabi Isa alaihi salam
menemui Dajjal, ya, yang berada di daerah Babul Lud, ya, pintu Al-Lud, salah satu desa di daerah Palestina, masih di Syam. Ya, karena kata Syam, ya, kalau kita lihat di zaman kita sekarang, kata Syam itu meliputi 4 wilayah, 4 negara yang masuk dalam, ya, kata Syam. Yang pertama adalah Suria, yang kedua Palestina, yang ketiga Yordania, yang keempat Libanon. Ini 4 negara yang masuk wilayah Syam, ya, Suria, kemudian Palestina, kemudian Yordania, yang keempat Libanon, ya, itu daerah Syam namanya, ya. Nabi Isa alaihi salam, ya, beliau membunuh Al-Masihud Dajjal di daerah Babul Lud di Palestina, ya, dengan tombak beliau, ditombak oleh Nabi Isa alaihi salam, ya. Di dalam hadis disebutkan, ya, kata Nabi yang mulia, fa idza ra'ahu dzaba kama yadzubul milhu fil ma. Kalau seandainya Dajjal ini melihat sosok Nabi Isa, maka Dajjal akan meleleh dengan sendirinya, sebagaimana garam yang meleleh di dalam air. Maknanya kata para ulama, yakni Dajjal hanya dengan sebatas melihat sosok Nabi Isa, dia akan mati dengan sendirinya, ya. Namun dengan, ya, yakni hikmah yang Allah inginkan, ya, Allah menginginkan Nabi Isa, ya, membunuh Dajjal dengan tombaknya. Padahal kalau seandainya Dajjal dibiarkan tatkala melihat Nabi Isa tanpa ditombak pun, maka Dajjal akan mati dengan sendirinya. Ini menunjukkan bagaimana, ya, yakni kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, Dajjal hanya sebatas melihat sosok Nabi Isa, dia akan mati, dia akan meleleh, ya, sebagaimana garam yang meleleh pada air. Tapi Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dengan tombaknya. Kemudian setelah Dajjal terbunuh, ya, maka muncul, yakni tanda kiamat yang berikutnya. Yang keberapa ini? Tanda yang keempat. Tanda yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, keluar setelah, yakni binasanya Al-Masihud Dajjal. Lihat, ya, bagaimana tanda-tanda kiamat besar itu saling mengikuti. Tatkala sudah muncul satu tanda besar, maka tanda-tanda yang lain akan bermunculan satu persatu, ya. Maka tanda yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada zaman Nabi Isa alaihi salam, yang merupakan alamat yang keempat di antara alamat, yakni kiamat yang besar. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah 2 umat, ya, di antara Bani Adam, anak keturunan Adam, ya, masih manusia, anak keturunan Adam, ya. Yang mana keduanya adalah umat yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kerap mereka akan muncul di akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, ya, yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Membuat kerusakan di atas muka bumi, ya. Saking dahsyatnya, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan dalam suatu kisah bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj itu melewati sebuah danau, ya, mereka lewat sebuah danau, ya. Tatkala mereka lewat, ya, maka air satu danau itu habis mereka minum. Bayangkan jemaah, satu danau habis mereka minum, ya.
dan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihi salam, ya, bersama orang-orang beriman untuk berlindung di Jabal Tur, ya, di Bukit Tur. Allah perintahkan Nabi Isa dan orang-orang beriman yang bersama beliau untuk berlindung dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj di Jabal Tur, Bukit Tur. Ya, karena kalau mereka enggak berlindung, mereka habis dilibas oleh Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Kemudian Nabi Isa dan orang-orang beriman, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar segera membinasakan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam. Disebutkan ya dalam sebuah kisah bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj tatkala mereka merasa ya sebagai makhluk yang paling kuat, enggak ada yang bisa mengalahkan dia dari penduduk bumi. Ya, kemudian dia mengarahkan panahnya ke atas langit. Ya. Dengan anggapan bahwasanya mereka bisa mengalahkan penduduk langit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semuanya hanya dalam satu malam, habis. Ya. Jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu malam. Ya. Kemudian tatkala mereka semua binasa, maka bangkai-bangkai mereka bertumpuk-tumpuk, ya, seperti gunung. Ya, saking banyak jumlah mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengutus yakni burung pemakan bangkai, ya seperti burung unta. Allah mengutus ya mereka untuk mengambil bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu ya dibawa ke laut, dibuang ke laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di atas muka bumi untuk membersihkan sisa-sisa bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kalau seandainya enggak turun hujan, ya maka baunya luar biasa bangkai tersebut. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya setelah Allah mengutus ya burung untuk mengambil jasad-jasad mereka, bangkai-bangkai mereka, kemudian Allah menurunkan air hujan untuk membersihkan ya muka bumi dari yakni bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian setelah itu maka turun atau terjadi tanda-tanda kiamat yang lainnya. Ya. Seperti diangkatnya mushaf Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian yakni hancurnya Ka'bah, kemudian terbenamnya atau terbitnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya binatang yang bisa berbicara, dan yang terakhir adalah keluarnya api ya dari Aden di Yaman yang akan menggiring manusia ke tanah mahsyar mereka. Itu sebagai tanda yang terakhir ya sebelum ditiupkannya sangkakala. Itu keluarnya api ya di daerah Aden di Yaman yang menggiring manusia ke tanah mahsyar mereka. Ya. Ini secara umum ya tanda-tanda hari kiamat yang besar. 10 tanda hari kiamat. Ya kalau seandainya satu tanda sudah muncul, keluarnya Imam Mahdi, maka tanda-tanda yang lain akan bermunculan ya tidak lama setelahnya. Ya. Dimulai dari munculnya Imam Mahdi, keluarnya Al-Masihud Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terus satu persatu diangkatnya mushaf Al-Quran, ya, hancurnya Ka'bah, ya,
Sampai yang terakhir adalah keluarnya api di daerah Aden yang kelak akan menggiring manusia ke tanah mahsyar mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya Israfil untuk meniup sangkakala sebagai pertanda ya kebinasaan di alam semesta ini. Asy-syahid ya dari apa yang kita sampaikan di atas, bahwasannya di antara usul aqidah Ahlus Sunnah meyakini ya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang nalar kita enggak sampai ya untuk memahami apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Tapi orang-orang beriman dengan keimanannya ya, maka dia membenarkan dan mengimani segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini poin ya yang kita bahas di kesempatan hari ini tentang yakni tanda-tanda hari kiamat yang merupakan di antara pokok atau asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita bahas poin berikutnya tentang masalah iman di pertemuan yang akan datang. Untuk materi akidah kita cukupkan ya, kita break terlebih dahulu sekitar 5 menit ya, kalau dia mau keluar atau ke kamar kecil silahkan, yang mau istirahat silahkan. Setelah 5 menit kita lanjutkan ke materi yang kedua tentang Umdatul Ahkam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.